Selamat pagi, Mister dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek kolaborasi. Nama Nikita Stefani, kelas 6C, absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dengan judul Hero. Yang pertama ada pidato. Selamat pagi kepada guru dan teman-teman yang terhormat. Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang My Hero is Era Kartini. Nama Kartini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Raden Arjeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Jawa Tengah tanggal 17 September 1904 pada umur 25 tahun. Raden Arjeng Kartini juga dikenal sebagai pelopor kebangkitan wanita di Indonesia. Bersyukurlah para kaum wanita Indonesia yang telah pernah memiliki seorang pelopor pejuang nasib kaum wanita sehingga derajat kaum wanita terangkat dari jurang kenistaan. Sebelum Raden Arjeng Kartini ada, kaum wanita direndahkan derajatnya dibandingkan kaum lelaki. Kaum wanita dilarang menuntut ilmu, tidak boleh bekerja, apalagi menjadi pemimpin. Tetapi semua berubah saat Raden Arjeng Kartini berjuang untuk mengeluarkan kaum wanita dari itu semua. Kepeloporan Raden Arjeng Kartini wajib kita tiru dan kita amalkan. Kini wanita Indonesia telah memperoleh hak-haknya sebagai wanita dan memperoleh kebebasan. Tetapi perjuangan cinta Kartini belum sepenuhnya berhasil. Masih banyak wanita-wanita Indonesia yang perlu diperjuangkan nasibnya. Masih banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan partisipasi kita terhadap gelora pembangunan sekarang ini, sehingga cita-cita Kartini segera dapat terwujud. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Terima kasih. Dalam bidang IPS, saya menuliskan kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama ada program beasiswa, yang kedua ada pemberantasan buta huruf, yang ketiga ada menetapkan kurikulum sekolah, yang keempat membentuk kelompok penelitian. Di bidang mat dan lukis, saya menggambar kerucut. Ciri-ciri kerucut adalah bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi, kerucut memiliki satu rusuk, kerucut memiliki satu titik sudut atau titik puncak. Tidak memiliki rusuk diagonal bidang. Tidak memiliki bidang diagonal, kerucut memiliki jaring-jaring berbentuk lingkaran dan segitiga. Di bidang IPA, TIK, dan SBDP, di sini saya membuat kreativitas dengan yang berjudul Cara Menjaga Organ Reproduksi. Cara menjaga organ reproduksi pada perempuan adalah menjaga kesehatan vagina. Karena jika terjadi infeksi vagina dapat meluas ke organ reproduksi lain. Kedua, bersihkan organ intim dengan benar. Ketiga, mengonsumsi makanan bergizi. Keempat, olahraga. Kelima, menjaga pergaulan. Cara menjaga organ reproduksi pada laki-laki. Nomor 1, menghindari konsumsi alkohol dan rokok. Nomor 2, mengonsumsi makanan bergizi. Nomor 3, mengurangi kebiasaan mandi air panas karena berpengaruh pada sperma. Nomor 4, olahraga. Nomor 5, tidak memiliki celana terlalu ketat. Nomor 6, melakukan pemeriksaan rutin pada organ reproduksi. Nomor 7, menjaga pergaulan. Refleksi. Tantangan yang saya dapat adalah pembuatan materi proyek dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber media. Hambatan tidak ada. Testimoni.
Pembuatan proyek dilakukan secara mandiri dengan menggunakan internet. Terima kasih. Iya. Soekarno terkenal dengan presiden pertama di Indonesia, dikenal dengan nama Bung Karno. Sikap teladan I.A. Soekarno yaitu sikap yang bisa diteladani dari Bung Karno, yaitu tekad dan kegigihannya dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun Bung Karno harus mengalami pengasingan berkali-kali dengan mendapatkan hukuman dari Belanda, beliau tidak berhenti berjuang. Sekalipun beberapa orang beranggapan beliau bekerja sama dengan Jepang karena tidak segera melakukan proklamasi kemerdekaan, beliau tetap teguh. Sikap teladan I.A. Soekarno, Bung Karno tetap berusaha mencari taktik yang tepat agar dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan aman. Akhirnya beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan lancar di Jalan Pengangasan Timur nomor 56 Jakarta. Pada 17 Agustus tahun 1945, kita bisa meladani semangat dan kegigihannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kegiatan belajar di sekolah. Mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sikus 90 derajat. 2. Memiliki 4 rusuk yang sama panjang. 3. Memiliki 2 diagonal yang sama panjang. 4. Memiliki 4 simetri lipat dan simetri putar. 5. Memiliki 4 simetri. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. 1. Mengadakan Olimpiade Regulasi Asia Tenggara untuk negara-negara anggota ASEAN. 2. Membuat penawaran beasiswa pendidikan seperti Indonesia memberikan pendidikan bahasa, kedokteran, dan seni bagi mahasiswa terpilih dari negara ASEAN. ASEAN, Jepang, Serasi pun adalah fasilitas beasiswa bagi negara-negara anggota ASEAN belajar di berbagai universitas ASEAN dan Jepang. Salah satu kerjasama Indonesia dalam bidang pendidikan ASEAN yaitu mengadakan Olimpiade di dalam bidang pendidikan. Olimpiade pendidikan seringnya diselenggarakan di dalam taraf regional Asia Tenggara seperti Olimpiade Sains Nasional OSAN. Pekerjaan orang tua dan sikap orang yang tua yang bisa diteladani. Halo sadayana, Ria abdi bade nyaritakeun
Halo sadayana, Aya abdi bade nyaritakeun abdi bade nyaritakeun pekerjaan Bapak abdi jeung sifat-sifat anu baik diteladani. Nama abdi nyaeta Ahsan Nirwana Fatul Ihsan di kelas 6C. Pekerjaan Bapak abdi nyaeta guru di Ignatius Slamet Riyadi. Sifat-sifat anu baik diteladani nyaeta 1 jujur, 2 tara ngabohong, 3 sabar, 4 berbagi ilmu, 5 harus baik kepada orang. Terima kasih dan lain-lain sadayana. Terima kasih teman-teman. Adaptasi orang tua dengan proyek kolaborasi anak-anak menjadi kreatif. Dengan satu proyek bisa mendapatkan nilai untuk mata pelajaran lain. Jadi untuk ke depan baik jika model seperti ini terus dikembangkan. Terima kasih proyek kolaborasi dibuat oleh Rasid Nirwana Fatul Ihsan. Udah Pak Jojo. Tunggu, Mister. Selamat pagi semuanya. Sekarang saya akan mempresentasikan proyek kolaborasi yang sudah saya buat hari-hari sebelumnya. Nama saya Sebastian Tamauta Barat, kelas 6C, absen 8. Naskah pidato kepemimpinan IR Soekarno. Salam sejahtera untuk semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua tahu sifat kepemimpinan IR Soekarno adalah pantang menyerah, rela berkorban, dan lain-lain. Kita harus meneladani sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Soekarno. Sikap itu harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kelak bisa menjadi pemimpin yang baik. Cukup kita pilih sikap yang baik dan sikap yang buruk dari tokoh pahlawan kita. Demikian kiranya yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang membuat Anda tersinggung. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih. Mindmap PS, bentuk kerjasama ASEAN. Di bidang ekonomi, itu membuat pusat promosi ASEAN di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata di kota Tokyo, Jepang. Kedua, menyediakan cadangan pangan ASEAN, terutama komoditas beras. Untuk bidang pendidikan, ada program beasiswa, pemberatasan buta huruf, menetapkan kurikulum sekolah. Bangun ruang kubus beserta ciri-cirinya. 1. Memiliki sisi berjumlah 6 dan berbentuk persegi yang memiliki luas yang sama. Kedua, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 12 diagonal sisi dengan ukuran yang sama panjang. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi laki-laki. Pertama, selalu mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari, lalu membersihkan selangkangan rutin saat mandi, menjaga testis tetap dalam keadaan sejuk. Testimoni pengalaman dalam proyek kolaborasi ini, saya merasa kesulitan karena mengalami beberapa kendala, wifi nge-lag dan sebagainya. Refleksinya, kalau untuk tantangan harus bisa menyelesaikan PPT dan menyiapkan mental untuk berpidato dan mempresentasikan hasil PPT saya. Hambatan, wifi nge-lag dan malas. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan proyek kolaborasi PTS yang berjudul My Hero Is. Pertama-tama adalah pelajaran BENDO, yaitu pidato. Selamat pagi Mr. Jojo dan teman-teman. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah diberi kesempatan kita bisa berkumpul lewat Zoom di pagi ini. Saya akan menyampaikan sedikit tentang pahlawan Ibu Kartini. Ibu Kartini adalah seorang wanita yang memperjuangkan kaum perempuan untuk bisa mendapatkan pendidikan dan bisa mengejar cita-citanya. Sebelumnya, perempuan hanya bisa jadi seorang ibu rumah tangga. Sekarang, setiap perempuan sama seperti pria yang bisa bekerja dan bebas berkreatif di bidang apa saja.
Saya sangat berterima kasih dan bangga karena adanya perjuangan Ibu Kartini. Saya jadi bisa mendapat pendidikan seperti sekarang ini. Terima kasih semuanya sudah mendengar dan jika ada kesalahan dalam kata-kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya ada pilihan matematika. Unsur-unsur kubus memiliki 12 rusuk, memiliki 8 titik sudut. Sisi kubus berbentuk persegi, jumlah sisi ada 6, semua sudutnya siku-siku, memiliki sisi dengan ukuran sama panjang. Berikut adalah pelajaran IPA tentang kesehatan organ reproduksi. Cara menjaga organ reproduksi yaitu pakaian dan dalam dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari, memakai handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab. Untuk perempuan setelah buang air kecil, cara ceboknya dari arah depan ke belakang, menggunakan celana dalam berbahan menyerap keringat. Ini adalah bukti mengirim ke medsos. Pelajaran IPS kerjasama ASEAN menyediakan bidang ekonomi, menyediakan cadangan pangan, melakukan ekspor dan impor, menyelenggarakan proyek industri ASEAN, membuka pusat promosi ASEAN di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata di kota Tokyo dan Jepang. Refleksi, hambatan belum lancar bahasa Sunda, tantangan harus membuat video dalam bahasa Sunda. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk guru-guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Silvana Zaninja Nitra dari kelas 6C absen 10. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek kolaborasi PTS yang bertema My Hero Is. Pertama-tama dari mapel IPS, yaitu pidato keteladanan dan kepemimpinan tokoh pahlawan yang saya buat berbunyi, yang saya hormati dan saya kasihi kepada segenap guru-guru serta Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini juga kita dapat berkumpul bersama-sama meskipun masih dalam kondisi pandemi saat ini. Menjadi seorang teladan. Kita sebagai generasi pahlawan terdahulu tentunya mengetahui usaha mereka dalam memperjuangkan sesuatu. Sebagai contoh, saya akan mengambil salah satu tokoh yang patut diteladani, yaitu Jenderal Sudirman. Ia yang sebelumnya adalah seorang guru sampai menjadi pahlawan nasional Indonesia. Usaha dan rasa cinta tanah airnya untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia, berbagai peperangan diikutinya dan dipimpininya tanpa ragu dan tanpa rasa gentar sebagai bagian dari militer, sampai ia diberi kehormatan menjadi Panglima TNI pertama di Indonesia. Bahkan seluruh orang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pun adalah seorang pahlawan. Kemerdekaan negara tercinta kita ini memang tidak lepas dari perjuangan-perjuangan dari pahlawan terdahulu, dari semangat dan jerih payah para pahlawan, sampai akhirnya mereka merebut kembali kemerdekaan negara Indonesia. Semangat dan keberanian pahlawan haruslah kita teladani. Kita sebagai generasi penerus seharusnya mencontoh sikap para pahlawan yang berani berkorban demi bangsa Indonesia. Demikianlah telah saya sampaikan, mohon dimaafkan bila ada kesalahan yang tidak terkoreksi oleh saya. Terima kasih atas waktu dan perhatian dari saudara sekalian. Selanjutnya dari mapel matematika, yaitu bangun ruang dan ciri-cirinya. Saya membuat bangun ruang kerucut atau bahasa Inggrisnya cone. Ciri-ciri kerucut yaitu, kerucut adalah bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi yang terdiri dari alas dan selimut. Kerucut memiliki satu rusuk berbentuk lingkaran. Kerucut memiliki satu titik sudut yaitu titik puncak. Tidak memiliki diagonal bidang, bidang diagonal, dan diagonal ruang. Kerucut memiliki jaring-jaring berbentuk lingkaran dan segitiga. Dan mapel IPA yaitu membuat media kreatif cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Saya membuat poster 6 tips menjaga kesehatan organ reproduksi untuk perempuan. Yang pertama adalah menjaga kesehatan vagina karena jika terjadi infeksi vagina dapat meluas ke organ reproduksi lain. Yang kedua, membersihkan organ intim dengan benar. Yang ketiga, mengonsumsi makanan bergizi.
Yang keempat, mengganti celana dalam atau pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Yang kelima, olahraga. Yang keenam, menjaga pergaulan. Masih di Mapel IPA, ini adalah bukti saya upload media kreatif cara menjaga kesehatan organ reproduksi ke media sosial. Untuk Mapel IPS, yaitu membuat minmap kerjasama ASEAN. Saya memilih di bidang sosial. Yang pertama adalah memberikan bantuan sosial. Yang kedua, penanganan narkoba. Yang ketiga, perlindungan negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya, pada saat wabah flu burung melanda Indonesia, Indonesia saling tukar informasi dengan negara lain mengenai cara membasmi wabah flu burung. Testimoni orang tua. Orang tua saya berkata, anak saya Silvana sudah mandiri dalam mengerjakan proyek kolaborasi PTS. Materi dan desain slide presentasi sudah cukup bagus. Sebagai orang tua, saya bangga kepada Silvana karena sudah tidak perlu bimbingan orang tua secara intensif. Dengan mengerjakan proyek kolaborasi, mengajarkan anak berpikir secara kreatif. Refleksi, hambatan, dan tantangan. Hambatannya adalah kesusahan membuat alur cerita dalam bentuk bahasa Sunda, memerlukan ide dan kreativitas dalam membuat media kreatif IPA. Tantangannya adalah dalam membuat video menggunakan bahasa Sunda dan membuat video menggunakan bahasa Inggris. Terima kasih.